Teman-teman, sekarang saya kehadiran tamu ini boleh dibilang istimewa karena tamu saya ini adalah teman dulu pada saat kita masih mahasiswa zamannya Orde Baru itu seneng-seneng demo. Jadi dulu ini namanya Tio, lengkap siapa ya? Kosmas Satrio Kendro. Kosmas Satrio Kendro, tapi saya biasa manggilnya itu Tio kan, teman-teman manggilnya Tio kan itu. Jadi dulu tahun 96 itu sampai 98 berjuang menjatuhkan Orde Baru. Nah sekarang masih tetap berjuang gitu loh. Bedanya kalau dulu Orde Baru lawannya sekarang ini adalah penguasa kota Surabaya siapapun, mau Pemkot, mau DPRD yang tidak menyetujui pelepasan Surat Ijo, bermusuhan, berlawanan atau berhadapan-hadapan dengan Mas Tio ini. Siang Mas Tio. Siang, Mas Saleh. Iki koncoan iki ngomong soal Surat Ijo. Ya. Mas Tio, Surat Ijo ini kalau di Surabaya ada berapa kecamatan yang termasuk kawasan-kawasan Surat Ijo? Sejauh yang kami ketahui itu Surat Ijo di Surabaya ada 26 kecamatan dari 31 kecamatan. 26 kecamatan dari 31 kecamatan di Surabaya dengan luasannya saya pakai data tahun 2006 koran terbitan Jawa Pos. Itu luasannya kota Surabaya itu 30 juta meter persegi, sedangkan luasan tanah Surat Ijo yang diklaim oleh Pemkot adalah 12 juta meter persegi. Artinya 30% lebih 30% dari luasan kota Surabaya dihuni kawasan Surat Ijo. Oke, buat teman-teman sebenarnya apa yang menjadi alasan sehingga kita teman-teman itu mengatakan bahwa Pemkot itu gak duwe dasar. Itu gimana? Surat Ijo Pemkot itu tidak punya dasar bahwa itu miliknya warga itu ya Pak? Jadi gini, ya awalnya saya sebagai cuma ahli waris, ya tidak tahu menau sebetulnya. Tapi justru karena saya ikut tergabung dalam komunitas pejuang Surat Ijo Surabaya ini, di mana ada grup-grup WA yang sering berdiskusi, lewat grup WA sering bertemu lewat pertemuan di tempat-tempat warung kopi atau kedai atau rumah makan, kita membahas permasalahan Surat Ijo ini. Akhirnya kita menemukan permasalahan yang menjadi dasar sengketa Surat Ijo itu sendiri. Yakni ternyata Surat Ijo yang diklaim sebagai aset Pemkot itu adalah proses kayak orang bikin jus itu, di mixer. Jadi Surat Ijo itu kan di dalamnya sejauh yang saya pahami ada tanah geminte yang tinggalan Belanda itu. Ada egendom yang sebetulnya adalah tanah-tanah yang telah dikuasai oleh rakyat atau partikelir pada zaman itu. Makanya dikatakan istilahnya egendom verponding karena memang bayar pajak. Atau kalau zaman tahun Orba dulu IPEDA, iuran pembangunan daerah yang sekarang berubah nama menjadi PBB. Nah, egendom verponding itu adalah tanah-tanah milik rakyat atau partikelir itulah. Bersama yang ketiga adalah fasilitas umum yang memang disediakan developer 30% dari lahannya untuk diserahkan kepada Pemkot. Nah itu ternyata 3 komponen itu dijus, dimixer jadi satu, diklaim sebagai aset oleh Pemkot Surabaya, dimasukkan dalam Simbada, Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah, barang aset dan barang milik daerah. Tapi yang diperjuangkan oleh teman-teman kan bukan soal aset 40% dari lokasi perumahan yang diserahkan, bukan. Kita itu memperjuangkan yang memang egendom yang tanah-tanah sudah lama ditempati oleh warga kan gitu. Iya, dan sudah ditempati oleh warga, dan warga yang menempati ini tidak semata-mata menduduki ada tanah kosong diduduki. Dipek. Saya sering beberapa kali saya upload di salah satu media sosial di Surabaya, selalu mendapatkan pelecehan atau nyinyiran bahwa kami ini pejuang Surat Ijo adalah orang-orang yang selama ini serakah. Sudah enak menempati tanah Pemkot Kota Madya Surabaya, gak beli, gak bayar. Bayar kata siapa? Sekarang kan orang-orang tidak bayar. Bukan, gak beli. Maksudnya nggak terjadi transaksi jual beli pada saat ini, nggak beli dari siapa-siapa, nggak bayar ke Pemkot maksudnya waktu itu. Karena itu tidak tahu aja lah. Karena nggak tahu. Padahal duduk persoalannya nggak gitu. Kita itu beli dari penggarap lahan sebelumnya, dibeli oleh orang tua saya. Dan kebetulan orang tua saya waktu itu belinya dari
seorang perwira menengah TNI AD. Mas Tio, yang sudah dilakukan di dalam berjuang untuk melepas surat ijo ini apa saja teman-teman ini? Jadi kalau saya membatasi di KPSIS ya. Kalau KPSIS sendiri itu sudah kami selalu melakukan gugatan. Tidak hanya gugatan di PT UN, tapi juga gugatan atau menanyakan ke Komisi Informasi Publik. Jadi kalau ada warga yang ditagih masalah surat ijo, selalu kami menyarankan untuk membalas surat tagihan tersebut ke Pemkot, menanyakan alas haknya mana. Bahwa Pemkot itu nagih kami itu memangnya ada nggak yang dijawab sama Pemkot itu? Oh, saya punya alas hak HPL nomor sekian-sekian, ada nggak yang? Jadi Pemkot selalu tidak menjawab. Nah, setiap kali Pemkot tidak menjawab itulah kan saya tidak terlalu tahu detail. Kan ada ketentuan. Sekian hari apabila surat kita tidak dibalas, maka kita bisa bertanya ke Komisi Informasi Publik dan sebagai bentuk transparansi pemerintah harus menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan publik tersebut. Iya. Gitu. Nah, disitulah akhirnya di KIP itulah kami mendapatkan 2 SK, yaitu SK HPL nomor 53 dan SK HPL nomor 55 Perak. Itu Perak, satunya kawasan mana? 53 ini ya sekitaran Kecamatan Gubeng. Kecamatan Gubeng. Iya. 2 SK itu yang baru kita temukan. Nah, ternyata perjuangan kami semakin mantap bahwa Pemkot itu tidak punya dasar hukum dan alas hak yang jelas ketika SK HPL itu kita baca ketentuannya. Di mana dalam salah satu diktum dalam SK HPL itu kita temukan kalimat yang menyatakan begini. Apabila di dalam hak pengelolaan lahan yang diajukan atau dimintakan Pemkot kepada Kementerian ATR BPN saat itu sudah ada pendudukan atau penggarapnya lebih dahulu, maka itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah warga atau penduduk yang tinggal di rugi harus diberi ganti rugi atau dikeluarkan dari peta HPL, dikeluarkan dari peta pengajuannya. Tapi dalam kenyataannya tidak dilakukan, tetap diokupasi kan? Oke, artinya keluarnya HPL ini pun juga bermasalah. Mestinya BPN saat itu kan ngecek lokasi dulu. Dan itu tidak pernah dilakukan. Atau tidak kan gitu. Nah, permasalahannya di situ. Nah, HPL tadi itu tahun berapa itu dikeluarkan itu? 97. Tahun 97. Bulan tanggalnya saya lupa, April 1997. Masih orde baru. Untuk dimaklumi. Ya. Nah, yang jadi masalah juga kenapa justru SK HPL ini tidak dicabut oleh Menteri ATR BPN saat ini atau ya setelah sekian tahun berjalan. Karena apa? Di dalam SK HPL sendiri dalam diktum 5 menyatakan apabila diktum 1, 2, 3 dan sekian tidak dilaksanakan, maka SK HPL itu dengan sendirinya batal. Ada pernyataan seperti itu. Oke, tapi faktanya HPL-nya kan tidak dibatalkan sampai sekarang. Nah, tetap jalan. Apa benar ada yang mengatakan surat ijo itu hanya di Indonesia, hanya ada di Surabaya? Oh, sebetulnya tidak. Surat hijau itu sebetulnya ya istilahnya aja, kalau di Surabaya kan surat hijau. Tapi istilah seperti yang mirip-mirip seperti surat hijau juga ada di Jakarta, di Bandung, termasuk di Medan. Namun semuanya telah diselesaikan. Telah diselesaikan. Selesaikan itu artinya dilepas kepada masyarakat kan. Itu terutama yang agendem, bahkan yang geminte. Yang geminte di Jakarta dilepas. Tapi dengan proses ganti rugi 25%. Kan geminte. Memang geminte begitu dikonversi atau diajukan memang menjadi hak di bawah pengelolaan Pemkot. Mas Tio, ada yang mengatakan bahwa mayoritas pemegang surat ijo itu adalah warga Tionghoa. Benar tidak? Tidak benar. Menurut saya fakta di lapangannya ya ada. Tapi kalau dikatakan mayoritas adalah karena gini, surat hijau itu kan mayoritas di kampung-kampung. Kalau bicara mayoritas di kampung-kampung, cuman kan memang kita bicaranya ya kampung itu pasti bukan lahan mahal. Tapi kalau masalah bilang mayoritas di jalan-jalan utama adalah saudara-saudara kita yang Tionghoa, itu bisa jadi. Bisa jadi. Tetapi pertanyaannya begini. Orang yang nyinyir dikait-kaitkan soal ras, tetapi perjuangannya Mas Tio ini kalau mau pembebasan itu apakah khusus masyarakat
miskin atau semua surat hijau yang dikuasai Pemkot yang alas haknya tidak jelas tadi itu dilepaskan semua. Kalau kita bicara hukum kan kita tidak bicara tentang suku, agama atau ras, gitu. Kalau kita bicara hukum, kalau memang Pemkot ini tidak punya alas hak, ya hukum aja yang harus ditegakkan. Ya sudah, semua harus berlaku setara. Karena kalau enggak, justru akan jadi masalah baru. Oke, jadi ini penegasan terhadap orang-orang yang nyinyir, yang selalu mengatakan ojo diperjuangkan surat hijau karena itu menguntungkan orang-orang Tiongkok, itu tidak benar gitu ya? Sama sekali tidak benar. Siapapun diuntungkan sepanjang dia menempati lahan surat hijau itu. Apalagi, toh mereka saudara-saudara kita semua itu kan juga warga negara Indonesia. Jadi tidak boleh bicara ras lagi kan gitu ya? Ketinggalan. Sudah, itu harusnya ngomong di tahun 18 berapa. Oke, mestinya zaman Londo Iya, zaman Pangeran Diponegoro. Mas Tio, apakah teman-teman ini sudah pernah dipanggil oleh Bu Risma ini kan katanya kan nangis kalau lihat warganya kategoan, lihat anak kecil tidak sekolah. Nah pertanyaan ini kan akeh ribuan orang tidak di omah itu dia nangis apa enggak ya? Pernah tahu enggak soal itu? Jadi gini loh masalahnya. Jangankan kita dipanggil Bu Risma. Kita itu mencoba menghadap baik-baik dengan berkirim surat untuk minta beraudiensi. Gitu. Bu Risma nggak pernah mau nemuin. Awal-awal KPSS demo itu yang menemui ya Ibu Yayu, gitu. Yayu siapa itu? Teresia Kawati Yayu. Iya, bagian pertanahan ya. Terus atau ya staf-staf lah di Dinas Bangunan Pengelolaan Tanah itu. Bu Risma sama sekali nggak pernah mau nemuin. Ya. Bahkan sampai kita demo sudah 10 kali setiap hari Senin. 10 kali demo? 10 kali demo setiap hari Senin. Di Balai Kota. Balai Kota. Bahkan kita 3 kali demo di BPN Jawa Timur. Berarti 13 kali demo. 13 kali demo. Gak pernah Bu Risma sekalipun Bu Risma nemuin enggak? Gak pernah nemuin, bahkan pernah. Oh ya kate nangis deh ketemu gak ya? Iya. Bahkan kita pernah menyerahkan surat penolakan dan pernyataan penolakan pembayaran retribusi. Dan surat pernyataan pencabutan tanda tangan yang mengakui bahwa tanah surat hijau yang didiami warga adalah aset Pemkot, itu kita cabut pernyataan itu. Dengan materai 6.000 juga. Ada sekian ratus bahkan ribu surat pernyataan yang sudah kita kumpulkan. Tahu nggak masalahnya? Kita ditemui di mana? Bukan di kantor, di ruang kantor, di tangga kantor Balai Kota, di tangga. Siapa ada fotonya itu? Siapa waktu itu yang nemuin? Orang nggak jelas, cuma staf biasa, administrasi. Staf, klerek lah kalau di perusahaan namanya klerek. Jadi sudah ditemui staf tidak di dalam ruangan lagi. Tidak dalam, di tangga. Tangga Balai Kota. Ada videonya itu. Kalau soal wali kota. Ya. Kalau soal DPRD sudah pernah ketemu dengan teman-teman dewan enggak? Kalau teman-teman sudah pernah ketemu, sekali saya tidak bisa bercerita banyak karena saya tidak pernah bertemu sendiri. Tapi terakhir saya ikut menemui kalau nggak salah Komisi B. Ya, Komisi B. Komisi siapa B yang membawa itu? Kalau Bu Ayu. Perizinan itu C. Bu Ayu waktu itu jadi kami ketemu A. Kalau Bu Ayu A. Ketemu Bu Ayu, ada perwakilan dari PKB, ada juga dari PDIP, gitu. Kami ketemu pada saat itu karena sudah saking jengkelnya, kami itu menyerahkan surat untuk mendesak anggota dewan menggunakan hak interpelasinya. Terus sikap dewan ya apa? Sikap dewannya itu begini pada saat itu. Ya saya tidak perlu sebutkan namanya. Seorang ibu yang pasti. Dia bilang, waduh, ini kan sudah mau pilkada. Nanti aja lah. Setelah pilkada, kalau sudah wali kotanya baru. Dan lagi masalahnya, anggota dewan yang sekarang ini banyak yang nggak ngerti masalah surat hijau masalahnya. Nggak ngerti. Jadi yang perlu digarisbawahi, nggak ngerti substansi permasalahan surat hijau. Oke, itu soal ngerti tidak ngerti iso belajar. Tetapi pada saat teman-teman ketemu dengan dewan, ada nggak raut muka yang punya keprihatinan, yang kelihatan kudu diperjuang wong-wong ini? Nggak mungkin dong mereka nggak punya teman yang penghuni surat hijau. Tidak mungkin nggak punya saudara yang menghuni surat hijau. Raut muka itu tidak mencerminkan sama sekali. Tidak ada cermin keprihatinan itu tidak ada. Karena saya ini kan ya lama jadi HRD manager. Gestur seseorang itu bisa saya baca.
gesturnya tidak ada, tapi mulutnya ngomong seolah-olah prihatin. Oke. Ketika ngomong bahwa banyak yang nggak ngerti surat hijau, kami katakan KPSIS Komunitas Pejuang Surat Hijau Surabaya siap ngajari karena kami punya pembina seorang doktor yang paham betul tentang hukum administrasi negara maupun masalah pertanahan, dan kami juga punya salah satu pengawas Bapak Saleh paham betul permasalahan surat hijau detil-detilannya sampai menemukan kekeliruannya Pemkot, kesalahannya BPR, ATR, BPN dan segala macam. Makanya Pak Saleh ini kita kasih gelar profesornya KPSIS. Profesor Arab gitu. Kayaknya Arab Ya, kan itu. ya, beliau. Nah, Mas Tio, ini sekarang pilkada. Pilkada itu selalu surat hijau itu menjadi isu, Ya. jualan. Ya. Nah, bagaimana sikap teman-teman terhadap pilkada ini? Jadi ini masalah. Awal mulanya ketika sudah mulai muncul calon ya, ketika sudah mulai muncul nama calon waktu itu baru ada nama yang sudah santer menguat itu Pak Mahfud Arifin. Ya. Nama Eri Cahyadi Armuji itu belum ada waktu itu. Bahkan yang sudah santer terdengar adalah rekomendasi DPC PDIP kepada Bapak Wisnu Sakti Buwana kan. Nah, itu nama itu sudah ada waktu itu. Nah, awal-awal ketua umum kami memang sempat berpikir kita sebaiknya golput. Berpikir kita sebaiknya golput. Nah, tapi dalam perkembangannya ya karena ini namanya organisasi, akhirnya menghargailah suara anggota gitu. Jangan golput Pak, kita harus pokoknya nyoblos gitu aja. Ya wis lah, buh karpuh gitu kan. Pada saat dalam kondisi bimbang dan ragu itulah saya jujur saja saya mencoba menginisiasi. Waktu itu kami ada rapat konsolidasi masalah di salah satu kuliner di Karangmenjangan. Kita rapat konsolidasi tanggal 20 September 2020. Saat itulah saya mengambil momentum penting. Saya meminta Pak Arjono selaku ketua umum kami menyatakan sikap terkait pilkada Surabaya 9 Desember 2020. Yakni apa? KPSIS menyatakan sikapnya netral. Jadi garis besarnya itu adalah itu. Netral. Pertanyaannya kan gini, loh kenapa kok netral? Karena kami berkomitmen pada saat itu ya, siapapun yang akan jadi wali kota, mau si A atau si B, kalau dalam waktu 100 hari setelah terpilih, jadi bukan dilantik, terpilih, coblosan, menang, kan sekarang ada namanya apa tuh? Quick count. Ya, quick count. 100 hari setelah hasil quick count keluar, dan kemungkinan besar hasil quick count kan akurat rata-rata selama ini. Lalu putusan KPU sampai itu, pokoknya kan hitungnya dari keluarnya quick count 100 hari. Enggak juga surat hijau ada petunjuk teknis jadi SHM, kita pasti lawan wali kota yang baru itu. Jadi dengan netral itu siapapun wali kotanya pemenangnya akan kita lawan. Siapapun wali kotanya yang belum jadi paslon sekarang ini, kalau memang punya komitmen yang sungguh-sungguh memperjuangkan surat hijau, akan kita dukung. Kita dukung dalam arti, ya ayo sama kalau gitu, kami juga berjuang surat hijau, kamu juga katanya berjuang surat hijau, silakan. Tapi dukungan dalam arti bukan apa? Bukan dukung nyoblos dia loh. Dukung salah satu kegiatan atau programnya yang mau memperjuangkan surat hijau itu, jangan salah. Jadi kami, karena kalau sikap netral kami adalah kami kembalikan kepada hak politik anggota kami masing-masing sesuai pilihannya. Toh percuma kita ngarapkan kita harus nyoblos si A, di bilik suara siapa yang tahu masalahnya. Iya toh. Percuma buat apa goreng karena di bilik suara itu bicara tentang luber dan jurdil kok. Mana bisa orang digiring. Intinya siapapun yang terpilih, perjuangan surat pembebasan surat hijau, pemutihan surat hijau itu tidak kendor. Mau mereka kemarin itu pakai jargon surat hijau, dituntut. Apalagi tidak punya program pelepasan, tetap menjadi tapi gini teman-teman. Jadi gini, sebetulnya di minggu-minggu ini perjuangan KPSIS ini semakin mengerucut karena kami sudah membuat kajian akademis. Dan kajian akademis itu sudah kita serahkan ke Depdagri. Dan pada tanggal 2 November 2020 kemarin kajian akademis kami ini
sudah dibahas dalam rapat internal Biro Hukum Departemen Dalam Negeri. Bahkan salah satu tokoh pejuang Surat Ijo yang mantan bupati minta diundang. Terus termasuk orang dari Pemkot itu ngebel ke Depdagri. Kami selalu dapat laporan dari Depdagri. Orang dari Pemkot ngebel. Kapan ini Pemkot juga mau diajak ngomong? Nah, seperti itu. Ya, yang mana? Kenapa kami sekarang ini optimis? Kami bukan tidak butuh wali kota, gitu. Terkait perjuangan Surat Ijo itu pasti nanti ada pengambil kebijakan di tingkat kotanya kan, memang. Tapi siapapun terserah lah. Tapi saat ini fokus kami justru memang menunggu hasil kajian akademis kami ini mengeluarkan sebuah rekomendasi yang berupa keputusan. Harapan kami sih, harapan mungkin saya pribadi mungkin ya. Karena saya sering bicara di grup juga. Kalau bisa nanti meeting interdepnya itu melibatkan BPK, melibatkan Kejaksaan Agung, melibatkan Kementerian ATR BPN, melibatkan Polri. Karena apa? Karena selama ini kan wali kota atau Pemkot selalu bersembunyi. Masalahnya ini aset. Kalau dilepas saya ini bisa dipidana, masuk penjara. Masuk penjara saya. Nah, oleh karena itu, karena kamu ngotot itu aset, berarti asetmu itu harus diaudit oleh BPK lewat BPKP kan. Apakah layak disebut aset kalau nilai perolehannya dalam Simbada itu 0 rupiah? Bahkan mantan orang BPKP yang sekarang juga menjadi pejuang Surat Ijo mengatakan bahwa nilai perolehan itu Rp1 Mas Satrio. Tapi kalau salah satu anggota dewan yang tidak perlu saya sebutkan namanya, nilai perolehan asetnya Surat Ijo itu dalam Simbada 0. Kan aneh, aset kok nilai perolehannya 0. Ya kan? Cukup Mas Tio ya. Semoga perjuangan teman-teman ini tidak lama lagi bisa berhasil. Siapapun yang terpilih di dalam Pilkada 9 Desember itu, ya muga-muga ikut di dalam perjuangan ini. Artinya Surat Ijo bisa dibebaskan. Kalaupun tidak, teman-teman tetap tadi disampaikan Mas Tio, komitmen akan dituntut supaya membebaskan Surat Ijo. Terima kasih. Tapi gini, gimana? Sebelum ditutup ya, jadi kami itu justru inginnya keputusan dari pusat itu justru sudah terbit sebelum pilkada dilaksanakan. Agar apa? Agar masalah Surat Ijo ini tidak dijadikan komoditas kampanye politik nanti. Nggak dijadikan bahan pertanyaan di debat pilkada. Nanti kalau bisa KPSS akan berkirim surat, ya berkirim surat kepada KPU agar masalah Surat Ijo tidak boleh ditanyakan sama paslon-paslon itu. Percuma pernah ditanyakan tahun 2015 dan dijawab normatif, tidak ada realisasinya. Bukan normatif, janji tuh mau dibebaskan. Iya janji mau dibebaskan secara gratis. Tapi kan tidak terrealisasi. Nyatanya. Jadi buat apa ditanyakan lagi? Kita sudah tahu jawabannya. Mau paslon 1 ditanya Surat Ijo, jawabannya kami sudah tahu. Mau paslon 2 ditanya balik, jawabannya kami juga sudah tahu. Pasti jawabannya menyenangkan 48.000 persil penghuni Surat Ijo. Tapi ya itu tadi, janji bisa tinggal janji. Oke, Mas Tio, terima kasih atas waktunya. Nah, teman-teman, kalau ada persoalan-persoalan yang ketidakadilan di masyarakat, boleh persoalan hukum, persoalan kemanusiaan, Anda silakan komen di YouTube-nya Cak Soleh supaya nanti bisa kita angkat di dalam podcast Mencari Keadilan ini. Demikian, terima kasih.